Jakarta, ada dari Palembang. Selamat datang semua di webinar kami. Insya Allah acara ini akan sangat bermanfaat dan menarik untuk kita ikuti. Nah, seperti yang tertera di pamflet, tema seminar kita ini kan adalah Digital Entrepreneurship and Innovation for the New Normal. Nah, di era new normal ini banyak sekali perubahan yang membuat kita harus beradaptasi, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan banyak yang menghabiskan waktunya di internet. Seperti yang kita lakukan sekarang nih, kita webinar, tapi via online di rumah masing-masing. Padahal ini hari Minggu, biasanya pada jalan-jalan atau cuma rebahan aja, tapi patut diapresiasi jempol nih yang hari ini ikut webinar, nggak cuma rebahan aja, tapi mengupgrade diri. Nah, peserta sekalian, dalam membangun dan mengembangkan bisnis di era new normal itu merupakan sebuah tantangan karena hampir semua sektor itu mengalami ketidaksiapan dalam menanggapi dan mengelola perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di era new normal ini penting sekali untuk kita memanfaatkan platform digital karena di era seperti sekarang banyak masyarakat yang jadi lebih melek teknologi dan lebih banyak menghabiskan waktunya di internet. Jadi sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkannya. Nah, pertanyaannya gimana sih cara mulai bisnis digital? Atau kalau kita misalnya nggak terlalu jago IT, bisa nggak sih kita berbisnis dengan menggunakan teknologi? Nah, semua pertanyaan itu akan kita kupas tuntas hari ini bersama narasumber kita yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang digital entrepreneur, founder dari Sekolah Coding, website untuk belajar dan forum pemrograman, sekaligus juga aktif di podcastnya ya Pak ya, Teh atau Kopi. Kita sambut semuanya Bapak Hilman Ramadan. Halo Halo, selamat Pak. pagi. Ya, selamat pagi. Nah, jadi sebelum Pak Hilman menyampaikan materinya, mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada para peserta. Untuk bertanya, nanti mohon untuk disampaikan di kolom live chat ya, atau kolom komentar, disertakan juga nama dan institusinya. Jadi untuk tata caranya, Pak Hilman akan kami beri kesempatan menyampaikan materi sekitar 30 menit, lalu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Hilman untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk yang udah sempetin buat hadir di webinar ini. Terima kasih khususnya untuk teman-teman dari Universitas Untak 45 Samarinda, meskipun tidak bisa hadir langsung. Tapi senang sekali masih bisa berbagi karena seingat saya pun saya belum pernah berbagi langsung ke teman-teman di Samarinda. Saya coba tampilin screen-nya dulu ya. Boleh dikonfirmasi sudah kelihatan belum ya screen-nya? Sudah. Sudah, Pak. Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilman Ramadan. Saya besarnya di Makassar atau Ujung Pandang dulu sampai SD. SMP-nya pindah ke Sukabumi, lalu lanjut SMA di Jakarta, dan sebelum berkuliah di Jerman. Nanti mungkin lebih jauh tentang kuliahnya saya ceritakan di bagian lain. Saya ceritakan dulu aktivitas atau pekerjaan saya saat ini. Ini adalah website yang disebutkan oleh Ibu Adisti tadi, yaitu Sekolah Coding. URL-nya di sekolahcoding.com. Ini adalah tempat, paling simpelnya kita bilangnya sekolah online. Jadi lagi nonton webinar. Yo. Makanya tuh. Sambil seminar makanya itu. Maaf pada para peserta, mohon di-mute dulu ya audionya. Kalau videonya boleh diaktifkan, tapi audionya dinonaktifkan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini website Sekolah Coding, tempat untuk belajar programming. Dia full lewat video, teman-teman seperti nonton YouTube aja yang tertarik untuk belajar programming. Nah, mungkin kata programming di sini masih asing buat teman-teman. Apa sih programming itu? Paling simpel, kita bisa bikin aplikasi atau bisa bikin website dengan ini. Jadi kalau teman-teman ngelihat Google, Facebook, atau yang lokal ada Gojek, kita punya Bukalapak, Tokopedia, itu semua dibuat dengan kekuatan programming.
Nah, jadi mungkin kalau di film-film biasanya digambarkannya dengan hacker coba ngebobol sesuatu, tapi sebenarnya ada sisi yang lebih baik yang pekerjaannya disebut sebagai programmer. Saya akan cerita lebih jauh nanti tentang sekolah coding. Ini yang disebutkan tadi juga yaitu podcast Teh atau Kopi. Podcast adalah sarana salah satu media yang berkembang di beberapa tahun terakhir ini via audio. Jadi biasanya kita mengkonsumsi materi itu lewat artikel, lalu sempat populer video lewat YouTube. Kali ini yang lebih ngetren sekarang adalah lewat audio atau hanya lewat suara aja. Salah satu keunggulannya kita bisa dengerinnya sambil olahraga, bisa sambil di kendaraan, sambil ke lokasi tertentu, teman-teman bisa tetap mengkonsumsi atau belajar sesuatu lewat audio. Nah, podcast yang saya buat sendiri namanya Teh atau Kopi. Di sini banyak membahas seputar masalah kehidupan sehari-hari yang jarang dibahas di sekolah. Lalu yang terakhir yang saya bikin belum 1 minggu umurnya namanya Ini.Space. Ini.Space adalah wadah untuk kita mengumpulkan berbagai banyak link. Yang target menjadi utama saya sendiri adalah teman-teman dari UKM yang biasanya suka jualan di Instagram. Misalnya dia mau nge-share kontak WA-nya, kontak toko Bukalapak atau toko Shopee dan lain-lain, dia bisa ngumpulin linknya jadi satu di Ini.Space ini. Lanjut. Mungkin saya mulai masuk ke materi. Saya ada pertanyaan tapi nggak usah dijawab langsung. Kita renungkan aja apakah Indonesia ini udah bahagia atau belum sih? Kalau kita lihat berdasarkan data yang saya ambil beberapa tahun yang lalu, ternyata angkanya masih ada 28 juta penduduk miskin. Nah, yang lebih mengagetkan lagi ternyata kategori penduduk miskin itu penghasilannya di bawah 362.000 per bulan. Masih mending kalau misalnya di bawah 1 juta, di bawah berapa. Tapi bayangin di bawah penghasilannya 360.000 per bulan, masih ada kurang lebih hampir 10% penduduk kita yang dikategorikan ini. Lalu belum lagi kita bicara berita kriminal. Kalau teman-teman nonton video, kalau teman-teman nonton TV atau konsumsi berita di sosial media, setiap 1 menit 36 detik ada kriminal di Indonesia. Kriminalnya pun sangat bervariasi. Jadi kalau balik ke pertanyaannya apakah Indonesia udah bahagia atau belum, saya yakin jawaban kita bisa cenderung ke belum. Nah, di satu sisi sebenarnya kita punya generasi milenial yang penuh banyak harapan karena si generasi milenial ini diuntungkan dengan salah satunya suhu Google. Suhu Google ini yang kita nyari apa aja biasanya ke Google, termasuk saya tadi belum pernah share screen lewat Zoom, akhirnya saya Google bentar, ternyata ketemu caranya simple banget ternyata. Jadi ada banyak banget yang teman-teman milenial khususnya bisa lakukan sekarang yang mungkin 5 menit sebelumnya nggak tahu caranya gimana, tapi dengan bantuan Google bisa langsung nguasain sesuatu. Nah, belum lagi kita bicara, di sini saya nulisnya iPhone 6, tapi secara khusus smartphone. Ketika roket atau pertama kali orang dikirim ke bulan di zamannya, kekuatan komputernya itu 30.000 kali lebih lambat dibanding smartphone kita sekarang. Nah, bayangin smartphone yang teman-teman punya sekarang ini punya kekuatan berpuluh-puluh ribu kali lipat dibanding komputer yang udah ngirim roket. Nah, sayangnya yang kita lakukan dengan teknologi ini belum maksimal. Yang viral-viral sekarang sayangnya cuma ngeprank, TikTok, dan sebagainya. Itu yang lebih menarik di media untuk diekspos. Saya nggak akan bilang semuanya karena pada faktanya jelas-jelas generasi milenial kita bukan hanya yang buruk-buruknya, ya banyak banget produk-produk lokal yang udah menarik banget seperti Gojek yang udah berhasil membuat berbagai fiturnya, atau orang mau jualan sekarang bisa dengan mudah ke toko online, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan pilihan-pilihan lainnya. Ini semua Tokopedia dan Bukalapak ini semua produk lokal yang udah berhasil dikonsumsi dan dimanfaatin sama masyarakat kita sekarang. Nah, ini yang tadi saya sindir, bukan kita bisa bilang generasi milenial, tapi di satu sisi juga bisa dibilangnya generasi mie instan, alias instannya di sini. Kita mau apa aja sekarang serba instan, mulai dari Google tadi, atau teman-teman misalnya mau sekedar pujian, bisa sharing sesuatu di sosial media, feedbacknya begitu cepat.
Jadi ada istilahnya dua dunia yang sangat berbanding. Di satu sisi ada teknologi yang luar biasa yang bisa kita manfaatin, tapi di satu sisi kita belum manfaatin dengan semaksimal mungkin. Nah, saya akan langsung masuk ke bagian startup digital. Apa sih startup digital itu? Startup digital adalah produk-produk digital yang dibuat untuk banyak sekali memangkas, seperti memangkas biaya, memangkas jarak, dan intinya mempermudah konsumen dan juga dari sisi pembuat bisnisnya. Apa sih contoh-contoh startup digital? Yang saya bikin sekolahcoding.com itu contohnya, yang populer Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Tiket.com, Traveloka, ini semua adalah startup digital. Atau produk-produk yang memudahkan banyak orang yang berbasis digital, baik itu sifatnya dia website atau aplikasi yang teman-teman harus install. Nah, cerita sekolah coding sendiri, saya mulai sekitar, kalau sekarang mungkin sekitar 5 tahun lalu pada saat masih berkuliah di Jerman. Sayangnya ceritanya tidak terlalu indah, di semester kelima saya harus drop out di situ. Setelah drop out, saya benar-benar bingung mau ngapain. Kuliahnya waktu itu jurusan informatika. Saya sangat-sangat tertarik informatika, tapi memang kalau di kuliahan itu nggak semua materi saya suka, jadi saya kayak pilih-pilih. Kalau materi ini saya masuk, materi yang ini enggak. Akhirnya tidak lulus lah di salah satu materi ini dan harus drop out. Saya bingungnya luar biasa waktu itu. Gimana kira-kira malunya luar biasa. Saya kuliah lagi apa enggak, kalau mau kerja apa. Tapi saya tahu kalau saya suka dengan satu bidang ini, yaitu informatika. Akhirnya meskipun saya sudah drop out, ternyata teman-teman Indonesia saya yang masih kuliah masih suka belajar sama saya. Awalnya saya masih bisa handle ngajar 1-2 orang, tapi karena kebiasaan kita yang mau belajarnya tuh ketika mau ujian doang, akhirnya numpuk. Saya nggak bisa ngajarin semuanya, saya nggak bisa bagi waktu untuk ngajarin semuanya. Saya mulailah iseng-iseng cari di Google, ada nggak sih tutorial informatika atau tutorial programming berbahasa Indonesia. Nah, hasil research saya waktu itu ternyata masih kurang banget. Kalaupun toh ada, entah bahasanya kurang bagus, kalau dia berbentuk video, videonya kualitasnya kurang bagus. Disitulah saya kepikiran di masa-masa galau itu untuk bikin yang namanya sekolah coding. Nah, lahirlah sekolah coding yang disebutkan di awal tadi, yaitu tempat untuk belajar programming untuk teman-teman dalam bahasa Indonesia. Di situ awal sekolah coding. Sampai sekarang sendiri sudah kurang lebih 100.000 orang lebih yang belajar di sini. Kita punya forum di mana orang-orang bisa saling berbagi. Jadi keuntungannya nyambung sedikit dengan startup digital. Ya, bikin videonya 1 kali, tapi teman-teman yang bisa mengkonsumsinya, bayangin jumlahnya bisa sampai 100.000. Bayangkan kalau saya waktu itu harus ngajar manual, kira-kira 100.000 itu berapa semester baru saya kesampaian berapa orang. Nah, tapi dengan bantuan digital ini saya bikin video 1 kali, saya upload, banyak banget teman-teman yang bisa belajar. Dari sisi kekuatan atau tenaganya pun, saya bikin forum di mana orang-orang bisa posting pertanyaan dan bisa memposting jawabannya. Saya nggak perlu setiap ada murid yang mau bertanya, saya nggak perlu menjawab satu persatu. Tapi dengan membuat sistem ini, saya bisa mempertemukan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama, akhirnya mereka bisa saling membantu di sana. Itu salah satu lagi keuntungan di bidang teknologi. Pada saat saya membuatnya pun, saya hanya berdua dengan teman saya. Bandingkan kalau kita mau bikin bisnis besar atau bikin toko besar, gimana caranya bikin nyari pengguna sampai 100.000 kalau tidak dengan bantuan digital atau dengan bantuan teknologi. Sekarang saya akan masuk ke bagian ide. Gimana sih teman-teman, beberapa dari orang-orang yang kuliah bisnis, saya yakin pernah malam-malamnya sebelum tidur menghayal mau bikin bisnis ide apa ya kira-kira kalau udah selesai, atau yang lebih berani lagi, sebelum lulus kuliah saya mau bikin bisnis apa ya. Ini beberapa fakta atau beberapa mitos tentang ide, yaitu orang-orang biasanya mulainya dari ide. Nah, ini salah satu kesalahan kalau saya bicara spesifik di dunia digital. Kalau kita hanya mulai dari ide, bisa jadi ide kita itu jelek. Nah, solusi yang saya tawarkan yaitu kita mulai dari masalah.
gimana teman-teman sekarang melihat masalah apa yang ada di sekitarnya. Misalnya saya yang tadi saya ceritakan, saya ngelihat oh teman-teman saya ternyata butuh panduan belajar programming berbahasa Indonesia. Karena itulah saya buat si sekolah coding. Nah, sekarang coba teman-teman dengan sesuai keahliannya masing-masing, sesuai ketertarikannya masing-masing. Kayaknya misalnya teman-teman saya dapat cerita kemarin ada yang sekarang lagi booming banget main sepeda-sepedaan. Oh dia ngelihat nih ternyata sepedaan lagi booming banget, orang-orang lagi suka gaya-gaya sepeda, dia bikinlah bisnisnya sekarang akhirnya bikin topi-topi buat anak-anak sepeda, bikin bahan-bahan keranjang-keranjang buat anak-anak sepeda misalnya. Dia ngelihat dari masalahnya dulu, baru dia fleksibel ikut bisnisnya. Nah, salah satu mitosnya kalau kita terlalu mengagung-agungkan ide, biasanya nggak ketemu nih kebutuhan pasar sama apa yang kita pikirkan. Mitos lainnya, ide itu mahal, kita selalu ngerasa punya ide bagus, padahal ide itu sama sekali nggak unik. Bisa jadi yang kita pikirkan sekarang, idenya itu di saat yang sama, di tempat yang berbeda bisa dipikirkan oleh banyak orang sekaligus. Belum lagi saya sering dengar ketika ada bisnis yang booming, tiba-tiba teman saya bilang, wah padahal saya punya ide itu tuh beberapa tahun lalu. Dia seakan-akan mengakui kalau itu idenya dia yang diambil sama orang lain. Nah, kita jangan sampai jadi orang seperti ini. Jangan sampai nanti ada bisnis apa yang booming, kita baru mengeluh sama teman kita. Duh, padahal gue kepikiran tuh idenya. Nah, padahal ide itu sama sekali nggak unik. Selama kamu nggak eksekusi idenya, selama kamu nggak mulai bikin, ide itu sangat-sangat murah. Semua orang bisa punya ide yang sama, semua orang bisa berpikir kreatif, tapi kalau kamu nggak mengeksekusi idenya sama saja dengan nol. Ini yang tadi ide saya tidak original, ini ketakutan lain juga, kita takut idenya nggak original, faktanya nggak ada yang original sama sekali, semua yang kita keluarkan sekarang itu adalah hasil pengamatan kita, hasil kita ngelihat masalah sehari-hari itu yang kita jadikan ide. Jadi jangan takut kalau ide kamu tidak original, atau takut ide kamu misalnya udah ada, selama kamu mau bikin dengan serius dan eksekusinya bagus, hasilnya akan kamu lihat sendiri nantinya. Nah ini juga kesalahan dari teman-teman yang baru mulai bisnis. Saya sangat tekankan jangan jatuh cinta dengan idenya. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman jatuh cinta dengan ide itu belum tentu bagus. Sering teman-teman di bidang programmer ini, dia membuat program selama 2-3 bulan di kamarnya, setelah dia publish, oh ternyata nggak ada yang pakai. Kenapa? Karena semuanya dia murni dari ide. Dia nggak ngobrol sama usernya, dia nggak ngobrol sama calon penggunanya. Satu-satunya yang dia tanya siapa? Orang tuanya. Mah, aku bikin ini nih, bagus nggak ya idenya? Ya kata orang tuanya pasti bagus. Dia nggak mau anaknya sedih. Jadi kalau kita nanya teman akrab kita nanya orang tua kita, pasti bilangnya bagus. Oh ya bagus nah idenya, semangat, kamu harus lanjutin. Padahal belum tentu sampai ada orang yang betul-betul mau bayar produk yang kita bikin. Jadi jangan jatuh cinta dengan ide, teman-teman harus terbiasa atau membiasakan untuk berbicara dengan user atau pelanggan langsung. Harus berani menawarkan atau menjual sesuatu, harus berani mendengarkan feedback-nya dia, apakah dia mau beli atau enggak. Hindari bertanya dengan orang dekat. Kalau teman-teman bertanya orang dekat, kemungkinan dia akan muji-muji, akan ngasih semangat. Padahal bukan itu yang kita mau pembeli asli. Bukan cuma jualan di sekitar keluarga kita aja, tentu kita mau jualannya lebih luas lagi. Itu dia kurang lebih masalah ide. Nanti setelah masalahnya dari ide, biasanya teman-teman punya alasan-alasan lain lagi. Misalnya nanti kata orang kalau saya jualan ini lagi. Nah, kalau teman-teman terus mau dengerin kata orang, ini nggak ada habisnya. Jangan sibuk dengerin kata orang lain, semua orang udah punya masalahnya masing-masing. Kita nggak usah mikirin gimana orang lain kepikiran tentang kita. Dia udah punya masalah, kalaupun dia ngomongin kita atau mau ngomentarin tentang usaha kita, itu karena dia cuma mau menutupi, dia sendiri sedang punya masalah. Jadi jangan khawatir dengan kata-kata orang, orang lain nggak akan bertanggung jawab dengan nasib kita, baik itu ketika kita berhasil, dia nggak akan mendapatkan hasilnya, atau ketika kita gagal pun dia nggak rugi sebenarnya. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan kata-kata orang. Lalu jangan takut menyesal, karena orang-orang itu sebenarnya menyesal
dengan apa yang tidak dia lakukan, bukan dengan apa yang dia lakukan. Nah, biasanya anak-anak bisnis yang kuliah merasa ilmunya sudah banyak, tiba-tiba nanti dia bikin rencana bisnis yang super matang, ternyata gagal. Nah, di sini teman-teman harus terbiasa dengan gagal. Nggak boleh kita mau bikin rencana bisnis yang sempurna, akhirnya teman-teman nunda karena takut nanti bisnisnya gagal. Ini sama sekali nggak boleh. Kalau memang teman-teman punya ide, teman-teman udah validasi istilahnya, udah ngobrol sama penggunanya, teman-teman harus berani untuk launching atau memperkenalkan bisnisnya. Kalau masalah gagal itu sangat biasa, silahkan teman-teman nanyain ke semua pebisnis mana sih yang nggak pernah gagal. Justru kita itu akan sangat-sangat menyesal ketika ide kita nggak kita eksekusi. Ketika udah ada orang lain yang ngerjain, oh saya mau jualan piyama misalnya di kota Samarinda. Nggak lama ternyata udah ada orang lain. Akhirnya kita kalah lagi. Nah kalau teman-teman terlalu berusaha sempurna untuk menjalankan idenya, justru nanti akan menyesal di sana. Lalu alasan lainnya adalah susah cari uang. Ini kalau teman-teman mulainya, karena kita lagi bicara digital itu barirnya hampir, kita bisa bilang hampir nol. Bayangin kalau orang tua kita dulu, dia harus jualan nyewa tempat dia harus bikin spanduk. Nyewa tempat itu nggak gampang loh. Misalnya dia nyewa minimal 1 tahun atau ada yang kontraknya juga sampai 5 tahun, baru dia bisa jualan. Modalnya luar biasa besarnya, akhirnya dia harus pinjam ke bank atau sana sini. Nah, bandingkan dengan teman-teman sekarang, mulai dari yang paling simpel aja teman-teman mau jualan, pilihannya udah banyak banget. Udah ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Toko online nggak habis-habis sampai sekarang kalau kita mau sebutin. Kita bisa bikin toko dengan gratis. Kita bisa bikin promosinya di Instagram, di Facebook, di Twitter, ini semua pun gratis. Jadi kalau alasan kita susah cari uang, kayaknya malu deh kita sama orang tua kita dulu, yang effortnya harus jauh lebih besar memperkenalkan tokonya, harus menyewa tempat, bandingkan dengan kita sekarang sangat simpel. Termasuk kalau teman-teman mau bikin seperti yang saya lakukan, teman-teman mau bikin aplikasi, mau bikin website, saya udah sering dengar cerita orang yang bela-belain nyewa kalau dia nggak punya komputer, dia ke warnet untuk belajar programmingnya di situ. Nah, di sini teman-teman bisa nge-zoom semua dari rumahnya, artinya punya alatnya, entah itu komputer atau laptop. Kalau mau memang serius belajar di bidang ini, kesempatannya sangat-sangat luas. Berikut beberapa tips. Sapi warna ungu, ini ceritanya cukup menarik. Saya ambil dari bukunya Seth Godin. Jadi idenya adalah ketika kalau kita lihat di Indonesia, kita jalan-jalan ke kampung, kita akan lihat sapi semuanya warna coklat. Tentu nggak akan menarik, kita cuma lewat gitu aja. Tapi bayangin di antara banyak sapi, tiba-tiba ada satu sapi warna ungu. Oh, pasti kita akan berhenti, kita masukin TikTok, masukin Instagram, masukin YouTube. Kenapa? Karena dia betul-betul beda dari yang lain. Nah, kalau di sini teman-teman yang ikut dari sekian banyak mahasiswa Untak misalnya di Samarinda, cuma 40 yang ikut. Dari 40 yang ikut webinar ini atau 50 yang ikut, nanti ada satu orang yang benar-benar berhasil bikin. Teman-teman akan menjadi sapi warna ungu di situ. Teman-teman akan menjadi pusat perhatian, orang-orang akan tertarik. Kita akan menjadi berbeda dari mahasiswa-mahasiswa biasa. Saya juga mau mengajak kalau teman-teman di sini kuliah bisnis tapi nunggu bisnisnya setelah kuliah pun sangat sayang. Coba dari sekarang belajar untuk mulai berbisnis. Jadi sapi warna ungu, mulai bikin bisnisnya sekarang, jangan nunggu rencana yang terlalu sempurna, jangan nunggu udah lulus baru mau bikin. Tapi sebisa mungkin kerjakan apa yang teman-teman mau kerjakan sekarang. Nggak harus bikin bisnisnya dari nol, teman-teman boleh magang, teman-teman boleh datang ke orang lain biar mendapat suasana pekerjaan, biar mendapat suasana berbisnis itu seperti apa sih? Karena sangat berbeda ketika teman-teman hanya belajar secara teori saja dengan praktek langsung. Jadi jadilah sapi warna ungu ini. Dan mulai dari akhir itu adalah coba teman-teman bayangkan akhir seperti apa sih yang teman-teman mau. Apakah teman-teman mau seperti mayoritas orang lainnya, yaitu kuliah, selesai kuliah nanti teman-teman ngelamar pekerjaan, ngantri, dapat pekerjaan, udah aman, nunggu sampai pensiun baru meninggal.
Atau teman-teman mau bikin suatu karya, teman-teman mau bikin sesuatu yang beda dari yang lain yang bisa diingat oleh banyak orang. Nah, coba teman-teman renungkan mulai dari akhir seperti apa yang teman-teman mau buat dirimu sendiri. Nanti setelah teman-teman mengumpulkan ide, setelah teman-teman mengumpulkan berbagai rencana, akan bingung, mau eksekusi yang mana dulu nih? Jangan terlalu ribet, selalu tentukan satu hal. Bikin semuanya sesimpel atau sesederhana mungkin. Kalau misalnya teman-teman tadi idenya mau jualan sesuatu, nggak usah langsung, saya mau bikin toko online sendiri, misalnya bajupiyama.com. Nggak usah, bikin dari platform yang ada aja dulu. Kamu manfaatin Bukalapak, kamu manfaatin Tokopedia, atau paling simpel jualan dari Instagram. Saya banyak keluarga yang jualan dari Instagram, itu sangat simpel, mereka posting sesuatu, lalu chat via WhatsApp, lalu dikirim deh ke pelanggannya. Ini semua kan platform gratis ya, mulai dari Instagram, WhatsApp. Ini semua hasil dari kita menyederhanakan sesuatu. Kalau kita mau bikin kompleks juga bisa, kita mau bikin, harus ada toko online-nya, harus ada toko fisiknya juga, itu kan ribet banget. Tapi coba tentuin satu hal, bikin sangat sederhana, apa yang kamu mau jual, mulai jual sekarang. Apa yang kamu punya idenya, mulai laksanakan idenya. Tidak usah tunggu terlalu sempurna. Nah, ini pesannya, yaitu bikin, nggak usah, yang tadi jangan terlalu ribet, jangan terlalu kompleks mikirnya, tapi coba bikin dulu aja. Apakah setelah bikin langsung berhasil? Enggak. Apakah setelah bikin semuanya langsung jadi? Enggak. Setelah kita bikin nanti akan ada masalah lain, tapi selama teman-teman nggak bikin, teman-teman nggak akan ketemu masalahnya. Jadi pastikan bikin dulu, nanti selama prosesnya ini kita akan terus belajar. Nah, mantranya sendiri yang biasa saya perkenalkan adalah HAI, atau Heart, Attitude, dan Impact. Heart-nya itu adalah kita benar-benar mulai dari hati. Misalnya kita mau membantu menyelesaikan masalah seseorang, lalu selama prosesnya di attitude ini kita terus mau belajar. Jangan ngerasa udah tahu sesuatu, kita nggak mau belajar dari yang lebih senior, nggak mau belajar dari orang lain, termasuk belajar dari konsumen atau pelanggan kita. Ini juga harus attitude kita atau sifat kita harus terus mau belajar. Dan yang ketiga, bikin impact, bikin sesuatu, jangan jadi yang biasa-biasa aja. Nah, mungkin itu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Saya kembalikan ke moderator.